sebentar. Oke, kita mulai. Hari ini kita masuk ke perkuliahan Corporate Finance, masuk ke chapter 11, membahas mengenai project, analisis, dan evaluasi. Apa kompetensi yang saya harapkan Anda miliki sesudah menyelesaikan kelas di hari ini? Adalah pertama, Anda memahami terhadap bagaimana melakukan forecasting terhadap risk dan source of value. Kemudian Anda memahami cara melakukan skenario dan sensitivity analysis. Kemudian Anda memahami terhadap break-even analysis. Anda memahami kepada operating leverage. Dan Anda memahami kepada capital rationing dan efek dari penggunaannya. Baik, di dalam mengevaluasi sebuah proyek, maka kita akan melakukan apa yang disebut dengan project evaluation. Jadi, NPV, jadi semua project pasti kita akan mengukur menggunakan net present value. Di mana ada net present value, kalau dia positif, maka projectnya oke. Dia negatif, maka projectnya NG, not good. NPV estimates are just estimates. Estimasi yang dilakukan oleh NPV hanyalah estimasi. A positive NPV memang sesuatu yang sebagai a good start. Namun kita juga perlu memahami bahwasanya kita memerlukan forecasting yang benar. Bagaimana kita melakukan forecasting terhadap risiko secara benar. Seberapa sensitif our NPV terhadap perubahan di dalam cash flow. Karena yang kita ukur di dalam NPV adalah cash flow. The more sensitive NPV-nya kita, maka the greater the forecasting risk. Semakin besar, semakin sensitif NPV kita terhadap changes, maka semakin besar resiko yang akan muncul. Saya ulangi, semakin besar sensitivitas NPV kita terhadap perubahan, maka semakin besar resiko kepada cash flow kita. The possibility bahwasanya error itu di project akan mengakibatkan incorrect decision, bahwasanya terjadi error di dalam proyeksi terhadap cash flow, dia akan berimplikasi kepada incorrect decision, disebut juga dengan estimation risk. Ada resiko estimasi. Anda terjadi error di dalam menganalisa cash flow. Misalkan Anda orangnya percaya banget sama seseorang gitu ya. Jadi dia betul-betul menurut Anda bagus banget gitu. Sehingga Anda memproyeksikan cash flow-nya terlalu berlebihan. Positif ya semua. Karena Anda sudah terlanjur cinta dan sayang sama pimpinannya. Ya, secara behavior Anda sudah ada kelainan. Jadi loss aversion. Jadi Anda menganggap tidak mungkin orang itu dia gagal. Padahal sebetulnya di depan mata dia udah gagal gitu ya. Tapi Anda tetap menganggap dia bagus. Sehingga Anda selalu memproyeksi cash flow-nya positif terus.
Jadi ada kemungkinan terjadi error di dalam proyeksi kepada cash flow. Kemudian source of value. Why does this project create value? Jadi kadang-kadang ketika Anda melihat sebuah proyek nilainya sebenarnya dia nggak bagus-bagus amat gitu loh. Tetapi dia create value yang besar. Nah, itu juga kemungkinan proyeknya dijalankan. Misalkan ada proyek yang sifatnya dia mendayagunakan banyak sumber daya manusia sehingga orang perekonomian bisa hidup. Walaupun proyeknya negatif, tapi kadang-kadang ini proyek tetap jalan agar perekonomian tumbuh di suatu wilayah. Suatu wilayah penduduknya miskin-miskin, udah deh dikasih proyek PLTA di sana. Proyeknya sebetulnya rugi. Namun penduduk di sana bisa diberdayakan sehingga ekonomi di suatu wilayah itu tumbuh karena ada investasi di suatu wilayah tersebut. Jadi apakah perusahaan proyek tersebut dia create value? Nah, ini juga menjadi bagaimana kita melakukan estimasi kepada net present value, ya. Nah, di dalam kemudian ada yang disebut dengan di dalam proyek ada yang disebut dengan sensitivity analysis. Sensitivity analysis adalah sesuatu yang terjadi kepada net present value ketika kita merubah satu variabel at a time di suatu saat, suatu periodik. Jadi ketika salesnya naik atau salesnya turun, maka ini akan berimplikasi kepada net present value. Ada sensitivity di sana, yang dia sensitif kepada sales. This is a subset of scenario analysis. Ya. Jadi sensitive analysis itu merupakan subset atau bagian dari skenario analysis. Semakin besar volatility di dalam NPV, maka semakin besar resiko yang diasosiasikan dengan variabel tersebut. Semakin besar volatility sebuah NPV kepada spesifik variabel, maka semakin besar resiko yang diasosiasikan kepada variabel tersebut. Dan semakin besar perhatian yang kita butuhkan untuk memprediksi kepada estimasinya. Misalkan yang tadi, ketika salesnya naik, NPV-nya bakal naik. Salesnya turun, NPV-nya bakal turun. Jadi dia besar sekali volatility NPV itu kepada spesifik variabel, contohnya adalah sales. Semakin besar asosiasinya dengan sales, maka forecasting risk-nya juga semakin tinggi. Sehingga kita butuh perhatian yang penuh terhadap estimasi kepada NPV kita. Ya. Nggak bisa kita bilang, oh NPV-nya plus 4.000. Yakin 4.000. Ya kan? Itu kan baru estimasi. Ya. Artinya kalau volatility-nya besar, dan itu terpengaruh dengan banyak kondisi. Nah, itu juga bisa mengakibatkan NPV kita bervolatility dengan tinggi. Contoh di dalam sensitivity analysis. Ada kita memiliki sebuah project dengan 8% opportunity cost, 40% average tax rate, ya tax rate-nya 40%,
opportunity cost-nya dia, cost of capital ya, cost of capitalnya dia 8%, variable cost-nya konstan di 80% dari sales atau cost of goods sold, dan semua angka di dalam 1000. Ini contohnya adalah project untuk misalkan bikin PLTA misalkan, pembangkit listrik tenaga air. Investasi yang dilakukan adalah sebesar minus 5.400 ribu US dollar. Dengan di tahun pertama kita bisa penjualan 16.000 US dollar, tambah 1.000 lagi ya, artinya 16 juta ya. Tambah ini in thousand ya. Variable cost-nya adalah 0,2 dikalikan 80%. Ya, cost of goods sold. Ya, sebesar 12.800 dengan fixed cost-nya dia tetap di 2.000. Depresiasinya dari investasi ini dia 6 tahun. Jadi 1 dibagi 12 tahun 12 tahun ya. Jadi dia per tahunnya dia depresiasi 450. Pre-tax-nya adalah sales dikurangin variable cost, dikurangin fixed cost, dikurangin depresiasi, kita dapetin pre-tax profit. Kemudian tax-nya adalah pre-tax dikalikan 40%, kita lihat, ingat ini 40%. Sehingga profit after tax, pre-tax adalah 6 dikurang 7 sama dengan 450. 6 dikurangin 7 ya. Dan operating cash flow 8 ditambah 5. Ingat operating cash flow adalah profit after tax ditambah dengan depresiasi ya. Depresiasinya kan dia minus ditambahkan. Jadi 450 tambah 450 900. Sehingga net cash flow sama dengan operating cash flow 900. Nilai net present value di sini adalah minus 5.400 ditambah net cash flow kita 900 dibagi 1 plus 8% sebagai cost of capital, ditambah 900 dibagi 1 plus 8% pangkat 2 dan seterusnya sampai tahun ke-12, sehingga net present value-nya 1.382. Jadi NPV kita dapatkan 1382. Internal rate of return adalah dalam kondisi apabila NPV sama dengan 0. Maka kalau kita gunakan di Excel untuk perhitungan secara lebih cepatnya, kita dapatkan nilai internal rate of return 12,7%. Payback period 6 tahun sama dengan 5.400. Payback periodnya dia sama dengan 6 tahun karena di dalam 6 tahun dia udah break even ya. Dapat 54 dibagi dengan 9 sama dengan 6 tahun. Dengan cash flow-nya 4 kali 6 2754. Jadi 6 tahun dia udah break even. Kemudian profitability index sama dengan 5.400 ditambahkan 1382. Oke, sorry. 5.400 ditambahkan 1382 dibagi 5.400 sama dengan 1,2. Jadi profitability indexnya 1,2. Ini salah satu contoh kita di dalam sensitivity analysis. Bagaimana penerapannya? Bagaimana penerapan sensitivity analysis di dalam capital budgeting ini? Jadi kalau standar kita dengan capital budgeting kemarin seperti ini ya, perhitungan kita. Kalau kita menambahkan sensitivity analysis, maka akan ada possible range of variable, di mana ada kondisi yang pesimistik, kondisi expected, dan kondisi optimistik. Ada skenario di dalamnya. Ada kondisi. Di mana sebelumnya salesnya kita 16 dalam kondisi expected ya. Tapi kalau ternyata
jumlah debit air turun, maka bisa saja salesnya turun menjadi 14.000. Atau ketika jumlah debit air bertambah, bisa saja jadi 18.000. Ya. Dan ketika jumlah air berkurang, maka akan ada biaya fixed cost. Bertambah biaya fixed cost kita. Ya, karena jumlah air berkurang. Expected tetap di 2.000, tapi kalau jumlah debit air meningkat, fixed cost-nya akan turun 1.500. Nah, ada possible range of variables. Ada sensitivity di sini adalah terjadi possible range of variables dari 14 ke 18. Dari 2.500 ke 1.500. Ada possible range dari variables. Nah, di dalam sensitivity analysis, kita bisa saja melakukan perubahan di dalam sales. Apabila kondisinya ternyata masuk ke dalam kondisi pesimistik ataupun dalam kondisi optimistik. Kita rubah. Nilai salesnya, oke, kalau nilai salesnya 14.000. Maka berapakah net present value-nya? Maka nilai net present value-nya, dilihat lagi dari nilai cash flow-nya adalah 660. Sama dengan minus 54 ditambah 660 dibagi 1.08, masih tetap 8% ya, cost of capital ya, ditambah bla bla bla, maka didapatkan nilai NPV-nya minus. Wah, kalau ternyata kondisinya pesimistik, NPV kita minus nih. Tetapi kalau dilihat secara optimistik, ketika curah hujan tinggi, debit air tinggi, kita dapatkan salesnya itu naik 18.000. Maka net cash flow-nya dia 1.140, sehingga net present value-nya menjadi minus 54 ditambah 1.140 dibagi 1.08 pangkat 1 ditambah bla bla bla. Dapatlah hasilnya positif. Bagaimana proyek tersebut? Apakah kita ambil ataukah kita tolak? Karena NPV-nya kalau kondisinya berat, dia minus. Itu poin pertama. Jadi, di dalam hal ini, kita menggunakan yang disebut dengan weighted average. Di mana berapa kemungkinan dia sales debitnya turun, berapa kemungkinan terhadap sales debit hujannya bertambah. Kita anggap 50-50 lah. 50% bahwasanya terjadi penurunan curah hujan dan 50% terjadi peningkatan curah hujan. Maka NPV-nya adalah 0,5 dikalikan minus 426 ditambah 0,5 dikalikan 3191 sama dengan pasti positif. Maka apabila kita melihat kemungkinan pesimistik itu terjadinya 50-50 dengan optimis, maka kita buy atau kita projectnya kita run. Contoh kedua, kalau yang berubah bukan di sisi salesnya tetap. Namun yang berubah adalah dari sisi fixed cost. Kalau dia ternyata fixed cost-nya naik, kenapa fixed cost-nya naik? Misalkan fixed cost-nya karena UMR naik misalkan. Ternyata UMR di atas perkiraan kita, UMR naiknya plus 10% gitu. Nah, ternyata kita menjadi NPV kita turun. Karena biaya kita jadi tinggi. Fixed cost kita tinggi. Atau raw material. Raw material itu variable. Fixed cost ya. Atau biaya fixed cost-nya lagi biaya listrik. Terjadi PLN merugi sehingga untuk korporasi PLN meningkatkan tarif listrik. Fixed cost-nya naik menjadi 2.500 ribu US dollar. Itu mengakibatkan NPV-nya negatif. Sementara kalau ternyata UMR Jakarta turun, ya kan kayak Jakarta UMR cuma Rp2.000 atau Rp25.000 doang kan UMR-nya.
naik cuma 0,01% gitu ya. Wah, fixed cost kita turun nih gitu kan. Bagus gitu kan. Artinya NPV-nya naik. Nah, given dengan kondisi seperti ini, kita kan bingung juga. Ini ada NPV negatif, ini ada NPV positif, ini gimana mau diambil apa enggak? Kembali ke proyeksi. Apakah dia di sini 50% atau 50%? Atau di sini kemungkinannya 70%, di sini 30%? Nanti Anda bikin lagi weighted average. 0,7 dikalikan minus 878 ditambah 0,3 dikalikan 3643. Kalau dia positif, oke. Kalau negatif, NG, not good. So far so good, Araso. Kapish? Untuk Oke. Nah, tadi kita bicara kepada sensitivity analysis. Datanya berubah. Berikutnya adalah skenario analysis. Skenario analysis itu dia menentukan the determination of what happens kepada NPV estimates ketika kita bertanya what if questions. Ada what if di situ. Gimana kalau listrik naik? Gimana kalau listrik turun? Gimana kalau UMR naik? Gimana kalau UMPR turun? Apa yang terjadi kepada NPV under different cash flow scenarios? Ya. Ada yang at the very least kemarin yang sudah kita lihat sebentar ini, ada best case, di mana di best case itu dia terjadi high revenue dan low cost. Nah, itu disebut dengan best case. Revenue-nya dia naik dan cost-nya dia turun. Jadi skenario analisis ini dia adalah kombinasi dari beberapa variabel ya. Skenario analisis kalau yang sensitif kepada satu variabel. Skenario analisis dia sensitif kepada beberapa variabel. Ada revenue-nya naik atau cost-nya turun, atau dia worst case-nya dia itu revenue turun, cost-nya dia naik. Udah revenue turun, cost-nya naik. Best case and worst case are not necessarily probable, but they can still be possible. Nggak mesti terjadi, tapi mungkin terjadi. Ada skenario-skenario yang mungkin terjadi. Misalkan, kita lanjutkan yang tadi. Terjadi kombinasi dari perubahan variabel. Ada change combination of variables. Ada yang sales-nya turun, cost-nya naik. Sales-nya turun, cost-nya turun. Sales-nya naik, cost-nya turun. Ada yang sales-nya turun, cost-nya naik. Nah, ini ada kombinasi. Jadi dari sisi sales-nya turun, cost-nya naik. Wah, double kill banget nih. Kalau di Mobile Legends, double kill. Dapat NPV langsung negatif 2.600, gede langsung turunnya. Tetapi kalau yang optimistic case, sales-nya naik, cost-nya turun. Double win. Langsung 54. Bagaimana kita menentukan mana yang mau kita pilih? Kembali peraturan kepada weighted average. Misalkan di sini adalah kemungkinan salesnya turun gede banget 0,8, di sini 0,2 salesnya naik. Ya udah 0,8 dikalikan minus 26 ditambah 0,2 dikalikan 52 54 52. Berapa hasilnya? Kalau dia negatif, NG. Oh my god. Ya kan? Oh my god. Jadi nggak perlu lagi dijalankan. Hindari proyeknya. Tapi kalau dia positif, oke, go, gas. Bagaimana Anda tahu bahwasanya ini kemungkinannya 80%? Ya kita lihat dari kondisi external environment. Apakah COVID-19 memberikan negatif atau positif externalities kepada industri? Kalau dia COVID-19 memberikan negatif externalities,
bisa lebih besar dari 0,5, bisa 0,8. Karena dia COVID membuat negatif externalities kepada perusahaan. Kenapa dia salesnya naik? Karena dia di bidang kesehatan. Jadi industrinya lagi mendapatkan positif externalities. Ada salesnya naik, fixed cost-nya pun turun. Jadi kita bisa melihat secara skenario ini melihat secara external environment. Berapa besar kemungkinan dia pesimistik, berapa besar kemungkinannya dia optimistik. Ya. Jadi ada base-nya, standarnya, worst skenario dan best skenario. Ya. Berikut adalah simulation analysis. Oke, sebentar. So far so good di skenario analysis. Ada yang ingin ditanyakan? Khalas? Kapish? Questions? Belum, Pak. Oke. Putu, ada yang ditanyakan, Putu? Sementara belum, Pak. Oke, good. Berikutnya adalah simulation analysis. Simulation analysis merupakan expanded atau yang pengembangan terhadap sensitivity dan skenario. Jadi ini adalah kombinasi antara sensitivity dan skenario yang lebih dikembangkan lagi. Disebut dengan simulasi. Salah satunya yang paling terkenal adalah disebut dengan Monte Carlo simulation. Yang dapat mengestimasi kepada thousands of possible outcome berdasarkan conditional probability distribution dan constraint dari setiap variabel. Ada yang disebut dengan Monte Carlo. Ini udah advance ya. Tapi no worries. Bisa. Nanti saya terangkan. Di output adalah the probability distribution terhadap NPV. Berapa kemungkinan NPV-nya? Ya. Untuk mengetahui kira-kira berapa persen kemungkinan dia positif net value dan berapa persen dia negatif net value. Berdasarkan ribuan kemungkinan tersebut. Jadi kita di dalam membuat proyeksi belum tentu kan kita proyeksi angkanya 2.500. Itu kan proyeksi. Bisa terjadi ribuan kemungkinan yang berbeda kan? Bisa 2.300, bisa 2.500, bisa 3.000. Manusia kan cuma mengestimasi, sementara kemungkinan yang terjadi bisa lebih besar daripada itu. Bisa jutaan kemungkinan. Sementara NPV Anda cuma satu kemungkinan. Anda bikin NPV, net present value. Itu kan cuma satu kemungkinan. Oh, kemungkinannya positif. Cuma satu kemungkinan. Monte Carlo dia menghitung berdasarkan ribuan kemungkinan. Terhadap NPV-nya ada ribuan kemungkinan. Simulasi ini hanya bekerja apabila informasi yang dimasukkan apabila simulasi bekerja apabila kita memasukkan informasi yang dibutuhkan untuk Monte Carlo ini bekerja. Step di dalam Monte Carlo simulation adalah step pertama adalah Anda spesifikasi dulu, specify the basic model. Jadi basic model pertama Anda spesifikasikan dulu. Kemudian spesifikasi juga kepada distribusi terhadap semua variabel di dalam model. Kemudian komputer Anda desain untuk mengambil one outcome. Kemudian Anda repeat the procedure bisa sampai 1000 kali. Ada proses iterasi di situ. Dan Anda tentukan berapa net present value yang dihasilkan. Oke. Saya berikan contoh. Layar saya muncul.
Layar saya muncul? Terlihat, Pak. Oke. Jadi di dalam Monte Carlo kita melihat kemungkinan ya. Jadi bisa saja contohnya, bentar. Jadi ada tahun pertama sampai tahun ke-6 ada proyek. Ya. Diperkirakan revenue-nya adalah 6609. Ya. Itu diperkirakan sebentar. Bentar. Dulu. Oke, ini sebentar. Dulu. Masih ada nih. Sebentar. Dulu. Oke. Formula text. Oke. Jadi ada revenue. Kita ngambil run between ya. Ada revenue di tahun ada investasi. Ada investasi sebesar 10.000 US dollar misalkan. Ada revenue run between 4.000 sampai 10.000. Nah, ini ada data revenue ya. Kemudian di dalam revenue itu kan nggak kemungkinannya besar. Ada yang disebut dengan standar deviasi. Jadi standar deviasi ini memberikan kemungkinan positif 300 ke kanan dan 300 ke kiri. Jadi bisa kalau dia 300 ke kanan jadi 9.000. Ini 200 ya. 200 ke kanan jadi 9.000. Kalau 300 ke kiri jadi lebih rendah. Kayak ini 6.000 menjadi dikurang 300 jadi 59, 57 gitu ya. Jadi dia bisa berkurang revenue-nya. Jadi ada berdasarkan revenue, jadi kita masukkan standar deviasi menggunakan normal normal distribusinya kepada run between kepada H2 dan H3. Bisa saja positif, bisa saja negatif. Kita run between lagi terhadap standar deviasi. Kemudian direct cost-nya, biayanya pun bervariasi. Kemudian overhead-nya biaya bervariasi. Dan terjadi depresiasi sebesar investasi dibagi dengan 5 atau 6 tahun. Let's say diambil 900. Sehingga didapatkan operating income, yaitu revenue dikurangin cost, ya, dikurangin depresiasi, kita dapatkan operating income. Kemudian ada tax 10% misalkan. Kemudian depresiasi jadi plus di sini untuk mendapatkan cash flow. Cash flow sama dengan operating income ditambahkan dengan depresiasi. Dapat nilai cash flow-nya. Sehingga dengan weighted average cost of capital atau cost of capitalnya dia, kita dapatkan NPV misalkan 3.300. Nah, perubahan penjualan atau perubahan revenue itu didasari dari standar deviasi. Standar deviasi kepada penjualan kita berapa? Kalau 300 dia bisa plus minus kan? Jadi nilai NPV-nya bisa ribuan kemungkinan. Karena ada standar deviasi. Bisa naik 300, bisa turun 300. Sehingga dia bisa positif, bisa negatif. Ini yang pertama nih. Kita lihat coba. Berubah, bisa 4 minus. Bisa kalau kita klik F9, bisa 28. Jadi dia ketika datanya berubah, dia bisa minus, bisa plus, positif, bisa minus, belum tentu bahwasanya
angkanya akan seperti yang kita bayangkan, sesuai dengan yang kita tulis. Kemungkinannya bisa macam-macam. Kondisinya COVID, kondisinya UMR, given kondisi external environment, itu standar deviasinya 300 bisa naik atau turun. Sekarang bagaimana cara kita melakukan Monte Carlo? Ini adalah basicnya. Ini adalah basicnya dulu. Jadi di dalam pelaksananya, pertama specify the basic model. Kemudian spesifikasi distribusi for each variable in the model. Nah, distribusinya mulai dari revenue, standar deviasi, direct cost, ini kan ada hubungan. Bahwasanya cash flow adalah operating income ditambah depresiasi. Jadi kita sudah jelaskan distribusi dari masing-masing variabel. Sekarang komputer akan melakukan disebut dengan Monte Carlo. Data yang pertama ini kita mengacu kepada data yang ini ya. Data yang ini kita klik, datanya sudah di sana. Kemudian kita mau iterasi Monte Carlo-nya mau 500 kali misalkan. 500. Artinya ini kita di sini, di sini home. Kemudian kita bisa bikin 1 sampai 500 manual atau bisa juga pakai series. Kita seriesnya di kolom di sini 500. Oke. Ini sudah langsung dapat 500 ya, sampai 500 datanya. Oke, good. Betul. Kemudian untuk iterasinya kita blok. Kemudian kita gunakan what if analysis. Data what if analysis menggunakan data table, yaitu di sini kita input yang NPV-nya di sini. Oke, di atasnya ya. Alright, muncul. Jadi kita sudah melihat ini adalah nilai NPV-nya. Ini adalah nilai iterasi dan ini nilai NPV. Jadi ada 500 kali NPV dengan banyak kemungkinan ya. Karena ada standar deviasinya kan 300, bisa naik bisa turun ya. Nah, sehingga kemudian berapakah nilai average-nya? Kita langsung average nilainya berapa, kita average-kan. Ternyata nilai average NPV-nya adalah 3147. Dan standar deviasinya kita standar deviasikan. Ternyata standar deviasinya adalah 2300. Jadi bisa lebih bisa turun ke bawah ya, 3000 bisa lebih bisa turun. Nah, berapakah kemungkinan bahwasanya NPV-nya di bawah dari 0? Probability NPV di bawah 0 sama dengan normal distribution dari 0 terus nilai NPV, nilai standar deviasi 1. Jadi kita dapatkan kemungkinan probability-nya adalah 8%. Jadi kemungkinan probability-nya 7%, 8%. Nah, kalau nilainya kecil, tidak signifikan, go. You can continue the project. Kalau nilainya ternyata signifikan, besar juga kemungkinannya dia mendapatkan negatif cash flow, jangan mengambil risiko untuk melanjutkan project. So far so good, Araso? Araso yuk. Oke, good. Jadi kebayang ya caranya Monte Carlo ya. Oke. Jadi setelah kita specify the basic model, distribusikan variabelnya di dalam model, kemudian kita buat iterasinya, repeat the procedure 1000 kali, kemudian kita calculate the NPV berdasarkan rata-rata NPV yang terbentuk dari Monte Carlo tersebut. Jadi kita nggak lihat dari satu kemungkinan aja gitu ya, ada banyak kemungkinan yang terjadi karena banyak sekali pengaruh dari standar deviasi atas nilai revenue ataupun cash flow. Ada banyak standar deviasi yang terjadi. Alright, kemudian kita masuk kepada cost di dalam project analysis. Ada beberapa macam cost seperti yang tadi kita sudah lihat, ada variable cost, ada fixed cost, ada marginal cost. Apa yang disebut dengan variable cost? Variable cost adalah cost yang merubah hanya ketika outputnya berubah. Jadi kalau salesnya berubah, dia pun berubah. Itu disebut dengan variable cost. Jadi biaya yang mengikuti kepada outputnya. Outputnya berubah, dia pun berubah. Kemudian ada yang disebut dengan fixed cost. Fixed cost itu adalah harga tidak berubah, tidak akan berubah di dalam periode tertentu. Dia fix aja. Mau salesnya naik, mau salesnya turun, biayanya tetap. Marginal cost adalah perubahan di cost yang terjadi ketika ada small change di dalam output atau incremental cost.
Nah, marginal revenue adalah ada perubahan di dalam revenue yang terjadi ketika ada small change, disebut juga dengan incremental revenue. Di dalam making a decision terhadap project analysis, sometimes kita harus membuat keputusan di mana kalau majority of skenario Anda memiliki positive net present value, dan Anda merasa Anda reasonably comfortable about accepting the project. Kalau Anda merasa variable itu leads Anda kepada negative net present value with a small change, ada small change di dalam estimates, then you may want to forgo the project. Jadi kalau Anda lihat ini kecenderungannya ada negatif revenue, maka Anda ingin untuk nggak usah diambil deh projectnya, kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan break-even analysis? Ada bermacam cara, ada yang disebut dengan accounting break-even analysis. Ini kita sebenarnya kemarin sudah sempat bahas ya, di capital budgeting ya. Ada accounting break-even, ada cash break-even, dan juga ada financial break-even. Accounting break-even adalah jika sales level that result in a zero project in the net income. Jadi jumlah salesnya break even itu di dalam accounting break even adalah jika jumlah sales itu menghasilkan net income-nya dia sama dengan 0. Itu disebut dengan accounting break even. Berapa jumlah sales yang harus terjadi agar net income perusahaan sama dengan 0. Disebut dengan cash break even apabila sales yang terjadi mengakibatkan operating cash flow-nya dia sama dengan 0. Jadi operating cash flow yang 0. Dan financial break even adalah jika sales yang terjadi mengakibatkan zero net present value. Jadi berapakah sales yang harus terjadi agar NPV-nya dia 0. Jadi itu untuk break even-nya. Ya. Jadi kalau accounting, saya ulangi, berapakah salesnya agar net income-nya dia 0. Kalau cash break even, berapakah salesnya agar operating cash flow-nya dia 0. Dan financial break even adalah berapakah salesnya agar NPV-nya dia 0. Itu disebut dengan break even analysis. Ada dua tipe cost. Ada variable cost dan fixed cost ya. Total cost adalah fixed ditambah variable. Total cost adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Disebut dengan fixed cost ditambah fixed cost dan variable cost. Contoh, perusahaan Anda membayar $3.000 per bulan berupa fixed cost. Anda bayar $15 per unit. Berapakah total cost kalau Anda memproduksi 1000 unit? Total cost sama dengan 3.000 ditambah 15 unit dikalikan dengan $15 dikali 1000 unit. Ya, ada fixed cost 3.000 kan? Ada variable cost $15. Ada $15 per unit. Maka 3.000 ditambah 15 dikali 1000 sama dengan 18.000. Jadi total cost adalah variable cost ditambah dengan fixed cost. 3.000 adalah fixed cost bayar listrik, fixed cost $15 per unit biayanya dikali 1000, 15.000 tambah 30.000 jadi dapat 18.000. 3.000 tambah 15.000 dapat 18.000. Artinya total cost sama dengan total fixed ditambah total variable. Berapa yang gila Anda memproduksi 5.000 unit, berapakah total cost? 3.000 buat listrik ditambah 15 dikali 5.000 sama dengan 78.000. Ya. Jadi itu konsep berpikir terhadap fixed cost dan variable cost. Ada pertanyaan? Araso? Ada yang masih bingung? Silakan bertanya. Fixed cost dan variable cost? Ini pada hening gini ngerti apa enggak ya? Saya bingung juga nih. Mengertikah? Tidak mengertikah?
Cut Mutia. Halo Cut, open cam Cut. Ya, Pak. Apa yang dimaksud dengan fixed cost dan variable cost? Open cam. Waduh, lama Cut. Udah, kita lanjutkan dulu deh. Oke. Berikutnya adalah average versus marginal cost. Average cost adalah total cost dibagi dengan number of units. Marginal cost adalah total cost per untuk the cost untuk memproduksi one more unit. Contoh, what is the average? What is the average cost and marginal cost? Kalau kita mau memproduksi 1000 unit, maka average-nya adalah dia tadi di given total dia produksi 18.000 ya. Nah, sekarang dia totalnya adalah 18.000. Total dibagi dengan 1000 unit. Total artinya average cost-nya adalah $18. Tinggal dibagi, kan gampang ya. Kalau kita memproduksi 5.000, 78.000 ya, 78 dibagi dengan 5.000 dapat $15,6. Ini standar ya average-nya. Oke. Ini yang tadi, konsep tadi. Nah, contoh untuk break even analysis. Jadi Anda melakukan investasi sebesar 900 juta. Kita in juta ya. In juta. Ya. Artinya ada nolnya, ada 6. Namanya aja buat bikin pesawat ya. Ada 900 juta Anda investasi. Berapakah jumlah pesawat yang harus diproduksi agar Anda bisa mencapai break even? Nah, itu pertanyaannya. Berapakah jumlah pesawat yang harus diproduksi untuk Anda mencapai break even? Harga satu pesawat 15,5 juta US dollar. Jadi salesnya dia itu berarti kita kan nggak tahu nih berapa jumlah pesawat. Yang ditanyakan berapa jumlah pesawat kan yang harus terjual kan. Jadi 15,5 juta US dollar dikali jumlah pesawat yang terjual. Itu sama dengan sales. Cost of goods sold-nya atau variable cost-nya ada yang cost of goods sold secara variable cost ada 8,5 juta US dollar dikalikan jumlah pesawat. Sehingga dan juga fixed cost-nya 175 juta US dollar. Sebagai fixed cost untuk bikin mesin segala macam ya. Depresiasi kita dari 900 juta ini untuk 6 tahun, nah kita jangka waktunya 6 tahun. Depresiasi 150 juta US dollar per tahun. Pre-tax adalah yang tax yang dikenakan adalah 15,5 dikurangin 8,5 sama dengan 7 terhadap jumlah pesawat yang terjual dikurangi 325, yaitu pre-tax-nya 325 dari kita punya tax. Kemudian tax-nya 50%. 50% dari 325, 162, ini juga 3,5. 50%-nya dikenakan tax. Net profit adalah 3,5 jumlah pesawat yang terjual dikurangin 162,5. Kita dapatkan net cash flow 3,5 jumlah pesawat yang terjual dikurangi 162,5 ditambah 150 secara depresiasi, karena depresiasi kan ditambahkan. Berapakah untuk break even point? Berapakah jumlah pesawat yang harus terjual agar net income-nya dia 0? Maka agar net income 0, rumusnya adalah 3,5 dikali jumlah pesawat yang terjual dikurangin 162,5. Kita dapatkan 46 pesawat yang harus terjual agar net income-nya 0. Ini adalah accounting break even point. Kemudian cash break even point. Cash break even point dia adalah dari sisi
net cash flow. Jadi didapatkan net cash flow-nya 3,5 dari jumlah pesawat dikurangin 162 ditambah depresiasi. Jadi itu harus sama dengan 0. Maka jumlah pesawat yang harus terjual agar net cash flow, cash from operation-nya dia sama dengan 0 adalah 4 pesawat. Ya. Jadi tinggal 162 tambah 50 kan itu kan 12,5 pindah ke sebelah. 12,5 dibagi 3,5 sama dengan 4 pesawat. Jadi kita dapatkan 4 pesawat harus terjual untuk dia net cash flow-nya dia 0. Kemudian secara finance break even point, secara untuk finansial break even point dia menambahkan kepada annuity factor, di mana annuity itu kalau Anda cek di chapter 5 dan 6 pasti Anda ketemu lagi kalau udah lupa, yaitu present value sama dengan cash flow dikali 1 minus 1 per 1 plus return, rate of return pangkat dari T dibagi dengan return. Jadi kalau kita gunakan ini, maka nilai dengan discount rate-nya 10%, maka kita dapatkan faktor pengalinya terhadap annuity factornya adalah 4,355. Ini maksudnya adalah terminal value ya. Berapa potensial pertambahannya dia kepada anuitas. Sehingga apabila kita mau untuk financial break even, rumusnya adalah minus 900 ditambah 3,5 kali jumlah pesawat terjual dikurangin 162 ditambah dengan depresiasi 150 dikalikan dengan annuity factornya 4355, sehingga pesawat yang harus terjual adalah sebanyak 63 agar dia bisa break even terhadap cash outflow kita 900 juta US dollar. Ini adalah untuk break even point secara finansial. Alright, so far so good. Ada yang ingin ditanyakan terkait break even analysis? Hening semua ini? Nggak ada Pak dari saya Pak. Wah, luar biasa Sadam. Jelas ya Sadam ya? Jelas sih Pak, cuman yang pas ini nih Pak yang break even analisisnya saya masih agak sedikit bingung sih. Dibingungnya di mana? Di itu deh Pak, kayaknya pemasukan rumusnya kayak saya masih bingung tuh yang break ini buat apa yang break even analisis doang. Oh, oke. Soalnya masih nggak ada. Oke. Mungkin nanti pas Bapak masukin YouTube saya tonton lagi. Oke, good. Oke. Kemudian ini example-nya kurang lebih sama. Ya, ini yang menjelaskan ada accounting break even, cash break even, dan financial break even. Accounting break even kalau net income-nya dia 0, cash break even kalau operating cash flow-nya dia 0, dan net financial break even kalau NPV-nya dia 0. Jadi kita berapa yang harus barang terjual untuk masing-masing kondisi. Oke. Kemudian capital rationing. Di dalam pengambilan keputusan, capital rationing merupakan teknik dalam menseleksi kepada projects. Capital rationing adalah teknik untuk menseleksi kepada project yang memberikan maksimal kepada penambahan dari firm value. Ya. Ada situasi di mana kadang-kadang sebuah project itu dia memiliki positif NPV. Tetapi dia financingnya dia susah untuk financingnya. Ya. Nah, capital rationing ini terjadi ketika kita memiliki limited resources, scarcity of capital, uang kita terbatas. Ya. Soft rationing apabila ketika kita limited resources kita itu temporarily belum bisa financing. Hard rationing adalah ketika
kita sama sekali nggak bisa memfinance kepada kita punya project. Sehingga salah satu caranya di dalam menyelesaikan capital rationing adalah menggunakan profitability index. Bagaimana kita menggunakan profitability index di dalam pengambilan keputusan terhadap capital rationing? Contoh, sebuah company, dia ada 4 project di depan mata. Ada project A, project B, project C, project D. Dengan dia punya budget cuma 8 billion US dollar. Sementara project A, B, dan D, A, B, C, D itu di expected untuk mengenerate total value masing-masing 6, 4, dan 12. Di mana initial investment untuk A, B, C, dan D adalah 3, 4, 3, dan 8. Pertanyaannya, tentukan optimal project mix. Tentukan optimal project mix yang Anda pilih untuk memaksimalkan shareholder value. Ada project A, B, C, D dengan dia generate value dia 6, 4, 12, dan ini cash flow ini dia generate total value, present value-nya dia sekian, kemudian dia investasinya dia 3, 4, 3, 8. Sementara perusahaan punya budget cuma 8. Ya. Mana yang mau Anda pilih? A, B, C, atau D? Mana yang mau Anda pilih? Yang satu present value 6, investasi 3. Ini 6, investasi 4. Present value 4, investasi 3. Present value 12, investasinya 8. Sementara kantor punya budget cuma 8. Mana yang Anda pilih? Pendekatannya adalah menggunakan profitability index. In order untuk memaksimalkan shareholder wealth, the company harus mengakses project yang memaksimalkan total value added. Jadi kita lakukan ranking. Kita melakukan ranking kepada projects. Jadi kalau yang project A, profitability index-nya, dia present value-nya 6. Kemudian dia investasinya 3. Total profitability index 2. B 1,5. C 1,5. D 1,33. Kalau begini kondisinya, mana yang paling bagus? Mana yang paling bagus? A, B, apa C, apa D? Stefano? Friska? Sadam? Kalau saya yang B, Pak. Yang B. Oke, menarik. Sadam. Total budget kita 8 billion. PT XYZ can invest only in a project. Kalau kita lihat secara projectnya 8 million, maka dia bisa investasi hanya kepada project A dan B. Jadi karena dia totalnya 8, project A dan B 7 kan? 3 tambah 4, 7 kan? Dan dia harus surrender kepada project C dan D. Although project C dan D memiliki juga positif net present value. Ya. Ada 4 terhadap 3 kan positif kan? 12 terhadap 8 kan positif kan? The company does not have any funds to invest in them. Jadi pilihannya adalah project A dan B karena dia secara profitability indexnya dia bagus dan total dana kita 8 billion, 3 tambah 4 7 masih di bawah 8. Why cannot we use net present value in capital rationing? Karena di dalam NPV dia semua positif.
semua NPV positif. Oleh karena itu, maka di dalam capital rationing kita memasukkan variable profitability index di dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita rank secara NPV, NPV-nya D paling besar nih, 4 billion. Paling gede dia. Jadi nggak semata-mata dari berapa NPV kita secara absolutnya ya. Ini paling besar yang D. Yang A cuma 3, yang B cuma 2, yang C cuma 1. 4 kurang 3. Jadi kalau kita pilihnya A dan B kan. Jadi kita tidak berdasarkan kepada NPV. Kalau NPV ya kita pilih aja yang D. Untungnya 4 billion, investasi 8 billion. Ya. The total value added to the company adalah kalau secara total value, if we rank secara NPV, maka kita yang menang yang D. Tapi kalau secara profitability index, yang menang adalah yang A dan B. Karena dia memberikan profitability index paling besar dan kombinasinya masih di dalam 8 billion. Araso? Kapish? Oke, good. Jadi inilah materi kita untuk siang hari ini terkait dengan project analysis dan evaluation. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, good. Kita teruskan ke